Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Puji syukur pada malam hari ini kita bisa sama-sama beribadah dalam ibadah jawaban doa. Dimanapun Bapak Ibu berada pada malam hari ini, kita mau bawa ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau undang Tuhan, kita mau undang Roh Kudus beribadah bersama-sama dengan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Selamat malam Tuhan, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami mau undang Engkau Tuhan. Kami mau undang Engkau Roh Kudus bersama-sama dengan kami Tuhan. Melawat kami satu persatu Tuhan. Kami mau bawa hati kami Tuhan. Kami mau bawa pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menjamah kami satu persatu Tuhan. Kau tahu Tuhan yang menjadi isi hati kami Tuhan. Kau tahu kebutuhan kami ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada pada malam hari ini, kami percaya Engkau ada, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kami mau naikkan pujian kami Tuhan, kami mau naikkan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang penuhi kami Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi kami satu persatu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk semua kebaikan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus, haleluya, Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya, Yesus, Engkau baik, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya. Yesus, kami bawa pujian kami. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Haleluya, Yesus Tuhan.
waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh
Erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan Aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat Tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Engkau alasan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami hidup karenamu. Terima kasih Yesus. Terima Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, selamat malam untuk kita semua. Berjumpa lagi pada saat hari ini, malam hari ini kita dalam ibadah jawaban doa. Saya percaya kita semua, dimanapun kita semua berada saat ini, itu sama-sama kita mengalami pertolongan, penyertaan Tuhan, bahkan berkat Tuhan yang luar biasa. Dan pada kesempatan yang luar biasa ini, kembali lagi Tuhan beri kita kesempatan untuk kita memberi yang terbaik lewat persekutuan pada malam hari ini. Kita tadinya sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita menaikkan setiap nyanyian kita di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya kita mau di-refresh kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita lebih dalam, mari sama-sama kita satu dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk kembali lagi bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Kami percaya dimanapun kami berada saat ini, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan tetap nyata di dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu, dan tiba saatnya kami mau memberi hati kami mau memfokuskan hati kami untuk kembali ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan dalam setiap kehidupan kami, karena kami percaya firman-Mu adalah sesuatu yang berharga dalam menuntun setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Menyerahkan setiap proses pemberitaan firman-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, pakai mulut bibir hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan semuanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur karena boleh bersama-sama
mengikuti ibadah jawaban doa, walaupun kita tahu bersama, kita tidak terkumpul secara fisik di satu tempat, satu ruangan, tetapi kita semua percaya bahwa hadirat Tuhan ada dimanapun kita berada saat ini. Hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, saudara. Dan di ibadah pada saat ini, ibadah jawaban doa pada saat ini momen untuk mengingat bahwa doa bukan hanya sekedar kita naikkan, saudara, tetapi juga doa itu dijawab oleh Tuhan. Mungkin ada saja doa yang sudah dijawab, ada juga yang sedang dalam proses untuk dijawab, dan ada juga doa yang sudah dijawab, tapi jawabannya mungkin berbeda dengan apa yang kita harapkan. Tetapi kita semua percaya bahwa setiap jawaban doa rencana Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara itu adalah sesuatu yang terbaik. Walaupun kita tidak mengerti kenapa hal itu terjadi, tetapi ketika kita percaya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, ada momen Tuhan memberi kita pengertian tentang pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat kehidupan saya dan saudara. Ketika kita menaikkan setiap kerinduan kita di hadapan Tuhan lewat persekutuan kita dengan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, akan ada momen, ada masa penantian sebelum doa itu benar-benar dijawab oleh Tuhan. Dan di dalam masa penantian itu, kita semua butuh mengaktifkan iman, saudara. Bahwa karena Alkitab berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Dan pada kesempatan ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berharap, bahkan saya percaya lewat apa yang disampaikan itu dapat membawa sesuatu yang baru di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan firman Tuhan yang menjadi renungan kita saya ambil di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan berkata, "Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15 yang sudah kita baca tadi menegaskan beberapa hal penting, yaitu Tuhan mendengar doa kita dan juga Tuhan menjawab doa kita. Yaitu dalam tanda kutip, saudara, setiap doa yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan ketika kita sudah tahu kebenaran ini, maka respon kita bukan hanya sekedar menunggu. Tetapi sebaiknya kita bertindak seolah-olah apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan, apa yang sudah kita naikkan di hadapan Tuhan, itu sudah dijawab oleh Tuhan. Walaupun secara realita itu belum dijawab, tapi firman Tuhan bilang bahwa tindakan kita, tindakan iman kita harus bersikap seolah-olah kita sudah menerima. Kita percaya kita sudah menerima bahwa apa yang kita harapkan itu sudah terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Dan itulah yang disebut iman. Kalau kita belajar di dalam ilmu psikologi, saudara, ada satu prinsip yang disebut self-fulfilling prophecy. Nah, prinsip ini menjelaskan ketika seseorang percaya pada sesuatu,
ia mulai bertindak sesuai dengan keyakinannya. Dan tindakan itu akhirnya yang membawa dia semakin dekat pada apa yang dia yakini dan dia harapkan. Nah, di sini iman juga bekerja hampir sama, saudara. Ketika kita memiliki sebuah kerinduan, kita percaya janji Tuhan, sebaiknya kita hidup seolah-olah janji itu sudah nyata. Meskipun di mata kita itu belum terjadi apa-apa, saudara. Contoh sederhana yang bisa saya sampaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita berdoa meminta damai sejahtera, lalu kita tetap hidup dengan cemas, dengan ketakutan, itu artinya kita belum benar-benar percaya bahwa Tuhan bisa memberi damai. Tapi kalau kita berdoa meminta damai, lalu kita memilih untuk bertindak menjadi tenang, mulai mengendalikan pikiran kita, dan kita tetap bersyukur, itu menunjukkan iman kita sedang bekerja. Karena firman Tuhan dalam kitab Yakobus 2 juga berkata bahwa iman kalau tidak disertai dengan tindakan atau perbuatan itu hakikatnya adalah mati. Jadi iman dan tindakan itu satu paket yang tidak dapat dipisahkan. Nah, di sini ada satu kisah yang tercatat dalam Alkitab yang mendukung, membuktikan dan juga menegaskan hal ini, yaitu kisah dari Nabi Elia. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 sampai 46, Alkitab mencatat bahwa Nabi Elia juga pernah mengalami hal yang sama. Waktu dia berdoa meminta hujan, hujan itu tidak langsung turun. Padahal sudah bertahun-tahun tanah Israel ini kering dan retak karena ya kekeringan, saudara. Tapi di sana Elia tidak menyerah. Dia terus merendahkan dirinya, dia terus berdoa berkali-kali. Bahkan ketika bujangnya pun datang memberi laporan bahwa tidak terjadi apa-apa, dia tetap percaya bahwa dia meyakini dan bertindak seolah-olah itu sudah terjadi. Walaupun ya memang keadaannya belum terjadi apa-apa. Di situ dia menyuruh bujangnya untuk mengecek ke laut berkali-kali. Kalau kita baca di dalam ayat 41, di sana firman Tuhan ditulis, kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Di sini Nabi Elia sudah beriman, saudara. Padahal langit masih cerah kelihatannya. Tapi Elia berbicara dengan keyakinan seolah-olah hujan deras sudah datang. Ini sebuah sikap iman yang dimana Nabi Elia memilih untuk berbicara dan bertindak berdasarkan janji Tuhan, bukan berdasarkan keadaan saat itu. Jadi pikiran Elia dipenuhi oleh keyakinan pada janji Tuhan, sehingga ia bisa mengucapkan sesuatu yang kenyataannya belum terlihat. Kemudian kalau kita baca juga di ayat selanjutnya, di ayat 42, firman Tuhan berkata, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Nabi Elia bukan hanya percaya, tetapi di sana Nabi Elia juga tetap berdoa. Dia merendahkan hatinya untuk tetap berdoa di hadapan Tuhan. Iman di sini tidak berarti berhenti berdoa. Ketika kita berbicara tentang iman, kita harus percaya. Itu bukan berarti menyuruh kita untuk tidak lagi berdoa. Tetapi dengan kita beriman, kita juga harus tetap dekat kepada Tuhan. Karena iman yang sebenarnya tidak akan pernah membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin jauh, saudara. Melainkan
kita semakin melekat dengan Tuhan. Di sana Nabi Elia tersungkur ke tanah menunjukkan kerendahan hati dan kesungguhan hatinya di hadapan Tuhan. Elia tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi benar-benar menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Dan kalau kita lanjut juga di ayat selanjutnya, di ayat 43, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Disinilah proses iman dan ketekunan itu terlihat. Ketika kita melihat realita, di sini bujangnya melaporkan terus-menerus tidak terjadi apa-apa kepada Nabi Elia. Tapi iman dari Nabi Elia berkata untuk pergilah kembali sampai 7 kali, saudara. Inilah konflik antara realita dan harapan, di mana ketika kita melihat realita, otak kita sering berkata tidak ada apa-apa. Tapi iman di sini mengajarkan untuk kita tetap menunggu dan percaya bahwa Tuhan sudah bekerja. Jadi dibutuhkan ketekunan untuk melatih hati dan pikiran kita agar tidak mudah menyerah untuk melihat janji Tuhan. Nah, barulah di ayat 44 di sini kita bisa melihat tanda iman. Kalau saudara bisa baca sama-sama di ayat 44 1 Raja-Raja pasal 18. Ketika kita melihat 7 kali bujangnya pergi melihat keadaan pada saat itu, dan di sana timbul awan kecil, saudara. Awan kecil yang hampir sebenarnya tidak berarti, tapi di mata Elia itu adalah sebuah tanda hujan besar. Elia tidak menyepelekan hal kecil pada saat itu, jadi ia langsung percaya bahwa itu bukti jawaban doa dari Tuhan. Ia bertindak seolah-olah hujan deras ada di depan mata, walaupun sebenarnya itu hanyalah awan kecil yang terlihat. Dan pada akhirnya ketika kita baca di ayat 45 sampai 46, dari awan kecil itu menjadikan langit semakin kelam, awan badai dan hujan deras turun. Janji Tuhan tergenapi tepat seperti yang dikatakan Elia. Bukan cuma hujan, jadi tangan Tuhan juga memberi kekuatan supranatural kepada Nabi Elia sehingga ia bisa mendahului kereta Ahab. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia bukan cuma menjawab doa kita, saudara, tapi juga memampukan kita untuk berlari lebih jauh daripada yang kita sangka untuk mencapai janji Tuhan itu. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti Elia yang berani percaya pada janji Tuhan, tetap tersungkur di dalam doa, tidak menyerah walaupun berkali-kali mendengar laporan bahwa tidak terjadi apa-apa, tetapi akhirnya tetap melihat sebuah kejadian yang sangat kecil yang akhirnya menjadi jawaban doa dari apa yang Elia harapkan. Demikian juga kita mau melangkah dalam iman. Kita mau bertindak, kita mau bersikap seolah-olah janji Tuhan itu sudah nyata di dalam kehidupan saya dan saudara. Sebab kita harus percaya bahwa Tuhan yang mendengar doa kita adalah Tuhan yang sama, yang setia, dan pasti akan menjawab tepat pada waktunya. Dan untuk sungguh-sungguh mengalami hal ini, untuk sungguh-sungguh memahami hal ini, kita harus benar-benar mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Sebab semakin dalam kita mengenal Dia dan kuasa-Nya, semakin mudah kita percaya dan taat pada firman-Nya. Karena kita yakin betul bukan kepada siapa kita yang sedang berharap, tetapi kepada siapa kita berharap, yaitu kepada Allah yang Maha Kuasa, yang janjinya yang dan amin, dan kuasanya tidak pernah gagal. Amin. Kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau sama-sama percaya Tuhan untuk mengimani setiap janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau bertindak
seolah-olah kami sudah menerima apa yang kami harapkan, karena kami percaya Engkau Allah yang luar biasa bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang lebih tahu yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini kami melihat Tuhan, banyak jemaat-jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang dengan sebuah kerinduan harapan menulis setiap pokok-pokok doa hamba anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau yang lebih tahu apa yang menjadi setiap kerinduan mereka, harapan mereka. Engkau jauh lebih tahu spesifik apa yang mereka butuhkan di tempat ini Tuhan. Kami mau bersama-sama satu hati membawa setiap pokok-pokok doa ini di hadapan Tuhan. Dan biarlah kuasa Tuhan bekerja, berkarya, dan biarlah rencana dan kehendak Tuhan saja yang terjadi di dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Dan biarlah Tuhan, pertolongan Tuhan selalu dinyatakan di dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Biarlah setiap apa yang Tuhan kerjakan itu mendatangkan kebaikan, karena kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan selalu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Menyerahkan juga pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan. Bapak Gembala, Ibu Gembala yang ada Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap pekerjaan, pelayanan pekerjaan Tuhan yang hamba-Mu kerjakan, Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami kerjakan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pertolongan Tuhan selalu milik jadi bagian dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Bahkan umat-umat Tuhan semuanya diberkati oleh Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang luar biasa ini. Dan kami menutup ibadah jawaban doa kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sampai di sini ibadah jawaban doa pada malam hari ini, dan kita sama-sama kembali bertemu di sesi ibadah jawaban doa selanjutnya yang disiarkan lewat YouTube GPDI Barito setiap hari Rabu jam 7 malam. Tuhan Yesus memberkati. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya, satu-satunya jawaban